Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Demokratif, yaitu Fajrul Hafid, Anni Afia dan Hanif Rasidi, dari mata kuliah pendidikan karakter, yang mana dalam tugas ini kami telah mengobservasi di SDN Bengselo 1 Semenep, yang mana di sana kami membahas tentang demokratif anak sekolah dasar. Baiklah, saya selaku pemateri pertama akan membahas tentang peran demokratif anak sekolah dasar, yang mana demokratif pada prinsipnya dalam diri anak sekolah dasar adalah menghargai dan menghormati adanya perbedaan, baik dalam mengajukan pendapat, menentukan pilihan dan lain sebagainya. Prinsip tersebut haruslah menjadi bagian dari karakter anak sekolah dasar. Oleh sebab itu, nilai-nilai demokratif seharusnya sudah diajarkan dan ditanamkan kepada anak-anak mulai dari jenjang pendidikan usia sekolah dasar. Penanaman nilai-nilai tersebut dapat ditularkan atau diajarkan di sekolah melalui pergaulan sehari-hari di lingkungan sekolah oleh pendidik. Nilai-nilai demokratif tersebut semestinya sudah disosialisasikan atau diajarkan semenjak masih usia dini. Hal ini penting karena apa? Karena ada keyakinan dalam psikologi perkembangan anak bahwa pengalaman-pengalaman pada masa usia dini merupakan landasan dasar terbentuknya kepribadian seorang di masa mendatang sampai derajat tertentu. Orang dewasa merupakan produk dari pemeliharaan dan pembentukan yang telah diterima pada masa-masa anak-anak. Walaupun pribadi seseorang sudah menjadi dewasa, namun unsur-unsur anak-anak itu masih selalu akan menetap lekat pada diri masing-masing. Agar diri dalam setiap anak-anak yang muncul paralel dengan gaya kehidupan demokratif ketika seseorang dewasa nanti, maka saat usia dini merupakan momentum paling krusial dalam pembentukan kepribadian anak. Khalil Gibran menyatakan dalam puisinya, anak merupakan putra-putri sang hidup yang rindu pada diri sendiri, yang jiwanya adalah penghuni rumah masa depan, yang kehidupannya akan terus berlangsung tiada henti sampai segala sesuatunya berakhir. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan dalam memberikan pendidikan dalam demokratif kepada anak usia dini. Yang pertama, ajaklah anak untuk menghargai perbedaan. Beritahu anak bahwa perbedaan bukanlah berarti memiliki kesalahan. Perbedaan tersebut sebaiknya disikapi dengan tenang dan lapang. Misalnya, jika anak tersebut mempunyai teman yang suka berbicara, orang tua dapat memberitahukan bahwa mendengar teman yang sedang berbicara adalah perbuatan yang sangat baik, yang sangat terpuji. Berilah pujian saat anak sedang mendengarkan temannya berbicara, dan katakan bahwa pendengar yang baik akan memiliki banyak teman. Yang kedua, mengajarkan tanggung jawab. Pendidik dapat memberikan tugas yang ringan pada anak, misalnya merapikan kembali yang sudah digunakan dalam belajar. Anak-anak akan memahami bahwa setiap tindakannya mempunyai konsekuensi atau tanggung jawab. Ketiga, tidak menghakimi. Para pendidik sebaiknya mulai memperhatikan pergaulan anak-anak, tidak menghakimi dan menilai orang lain hanya dari satu sisi. Tidak hanya menilai orang lain hanya dari satu sisi, adalah karakter yang sejak dini dapat diajarkan pada anak. Misalnya, pendidik mengajarkan berbagi pada rekan-rekannya, tidak memandang atau tidak membeda-bedakan dalam memberikan kasih sayang. Adapun yang keempat, yang terakhir, memberikan contoh. Hal yang mudah dilakukan anak usia dini dalam menerima pelajaran adalah melihat, mendengar dan merasakan secara langsung
yang ditunjukkan oleh lingkungan sekitarnya. Keluarga adalah lingkungan yang sangat berpengaruh dalam memberikan pendidikan demokratif pada anak. Orang tua memberikan pendidikan demokratif pada anak. Orang tua sejak dini dapat memberikan teladan yang baik pada anaknya. Dengan mengajarkan anak demokratif sejak dini, maka berarti kita telah ikut membantu mempersiapkan sebuah generasi penerus dengan prinsip-prinsip dari demokratif yang memegang teguh nilai-nilai etika, moral, dan sosial. Terima kasih. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri kedua. Baik, saya akan melanjutkan materi dari penyaji pertama. B. Cara meningkatkan kualitas berpikir anak sekolah dasar. Definisi keterampilan berpikir kritis, kemampuan berpikir tingkat tinggi merupakan kemampuan menghubungkan pengetahuan serta pengalaman yang sudah dimiliki oleh setiap siswa sekolah dasar. Memiliki pikiran kritis dan kreatif dalam upaya menentukan suatu keputusan dalam memecahkan berbagai masalah pada situasi baru. Menurut Johnson dalam Emmy Rofiah 2013, kemampuan berpikir kritis adalah sebuah proses terorganisasi yang memungkinkan serta mendidik mengevaluasi bukti, asumsi, logika, dan bahasa yang mendasari pemikiran orang lain. Karena setiap manusia tidak lepas yang namanya kemampuan untuk berpikir, karena hal tersebut merupakan suatu ciri yang membedakan dengan orang lain. Berpikir kritis mencakup keterampilan cara berpikir siswa. Berpikir mencakup penentuan tentang makna yang penting daripada apa yang dilihat atau dinyatakan, penilaian dan argumen. Pertimbangan bagaimana kesimpulan ditarik berdasarkan bukti-bukti pendukung yang cara berpikir siswa anak sekolah dasar. A. Mendorong anak untuk berpikir kritis. B. Mendorong anak untuk dapat melakukan evaluasi. C. Mendorong anak untuk dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya. D. Mendorong anak untuk dapat membangun hipotesis. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan ketiga, yang mana di sini membahas tentang bagaimana memotivasi karakter anak sekolah dasar. Betapa pentingnya peran dimiliki sehingga guru dinilai sebagai sosok berpendidikan yang diharapkan mampu mendidik anak bangsa untuk masa depan yang cerah, membentuk generasi penerus bangsa yang berkarakter. Guru tidak sekedar mendidik dan memberikan materi akademik saja di sekolah, namun lebih dari itu, guru diharapkan juga dapat menanamkan nilai-nilai positif pada siswa, karena guru merupakan sebagai contoh untuk para siswanya. Baik, kami di sini dalam pembahasan ini kami membahas tentang 4 poin. Yang pertama, menjadi contoh bagi siswa. Guru dipandang sebagai orang tua yang lebih dewasa oleh para siswanya. Hal itu artinya siswa menilai guru sebagai contoh dalam mengajarkan sesuatu, karena guru itu adalah sebagai pedoman bagi para siswa dalam bertindak dan berperilaku. Hal ini menuntut guru harus pandai mengajar, interaksi, memotivasi siswanya, berperilaku yang baik dan cakap dan cara bersikap. Karena semua itu akan ditiru oleh anak didik. Karena itu semua akan ditiru oleh anak didik kita, maka seharusnya sebagai guru harus memberikan contoh yang terbaik. Poin kedua, menjadi apresiator. Sebagai guru hendaknya tidak hanya sekedar mementingkan nilai akademis, tetapi juga mengapresiasikan usaha siswanya sebagai pengajar. Penilai sebagai pengajar itu menilai siswa dari segi akademis. Hal ini memang penting, namun juga perlu diingat bahwa menghargai kebaikan yang dilakukan siswa juga sangat perlu.
Cara sederhana yang dapat dilakukan adalah dengan mengapresiasi usaha siswa tanpa selalu membandingkan dengan nilai yang didapatkan. Misalnya dengan memberikan pujian kepada siswa datang awal yang rajin mengerjakan tugas atau bersikap baik selama sekolah. Dengan membiasakan hal kecil seperti itu, siswa pun akan dapat mengapresiasi diri atas usaha yang telah dilakukannya, sehingga akan terbangun karakter siswa yang terus mau belajar dan memperbaiki diri untuk lebih baik. Adapun poin ketiga, mengajarkan nilai moral pada setiap pelajaran anak sekolah dasar. Kalau sekedar materi pelajaran, mungkin semua bisa saja tahu karena tertulis dalam buku pelajaran. Tetapi bagaimana dengan moral? Untuk itu ada baiknya dalam setiap pelajaran guru juga menanamkan nilai moral yang bisa dijadikan bahan setiap pelajaran hidup setiap orang. Misalnya, saat mengajarkan setiap pelajaran, guru tidak hanya sekedar memberikan materi atau rumus dan cara mengerjakan dan cara pengerjaan kepada setiap siswa sekolah dasar. Nah, dengan begitu nantinya ketika siswa menghadapi suatu permasalahan dalam hidupnya, dia bisa berpikir optimis bahwa setiap masalah ada jalan keluarnya selama berusaha. Poin terakhir yaitu poin yang keempat, mengajarkan sopan santun. Hal yang sering luput diajarkan di sekolah adalah bagaimana cara bersikap sopan santun. Mungkin terdengar sederhana, tetapi ini merupakan hal penting yang layak diajarkan kepada setiap siswa untuk menjaga sikap dan mengetahui mana yang benar dan salah. Tidak jarang guru menemui siswa yang bersikap tidak sopan hanya karena mereka tidak tahu cara bersikap dengan benar, atau malah selama ini mereka mencontoh sikap negatif yang berada di sekitarnya sehingga mereka menganggap itu sebagai hal yang lumrah. Maka ada baiknya ketika ada siswa yang bersikap kurang baik atau kurang sopan, kita sebagai guru berperan banyak mengoreksi sikap tersebut. Jangan pernah memarahi, tetapi cukup mengingatkan saja bahwa sikapnya itu kurang baik dan perlu diperbaiki. Dan kita sebagai guru harus memberikan alternatif tindakan yang lain dan lebih positif. Kita harus menggunakan pendekatan yang harus gampang untuk mereka pahami. Ya, sekian dari kami dari kelompok 8 Demokratif. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.